Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa Ustadz? Lupa ya? Apa itu? Dulu kan udah berdiri. Ayo supaya kita salawatan. Salatullah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustadz dengar-dengar katanya ibu-ibu punya yel-yel. Mana yel-yelnya? Coba yel-yelnya. Bersamaan semua aja ya. 1, 2, mulai. Oh tunggu, kasih mic Ustadz, kasih mic izin. Ini Ustadz, mic aku aja deh, mic aku deh. 2 ya, nih. Coba Bu. Oh ini juga 1, boleh, Ya, izin. ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami dari kajian Hijrah Al-Iman Bambu Kuning Bandar Lampung. Taat itu taat Harus murojaah lagi nih kayaknya nih. Iya, nanti aja ya Bu. Ya, dia Dari paling mana? dia. Bandar Lampung. Tabe pun. Iya, tepuk tangan dulu. Pun. Ya silakan duduk. Masya Allah, silakan Ya Ibu. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, nih mumpung Ustadz dan Habib ada di depan, tanya dulu kabarnya deh. Mohon izin Ustadz Maulana, apa kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini 6 Rabiul Awal, Masya Allah tabarakallah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita sudah menjadi umat Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ustadz Syam, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib mohon izin, apa kabarnya Habib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Habib, silakan kembali ke tempat. Boleh tepuk tangannya dulu dong jamaah biar semangat pagi ini gitu ya. Jamaah. Coba nih, ibu-ibu yang ada di studio dan di rumah mau nggak kira-kira punya uang miliaran? Coba dijawab pakai mic-nya ibu, mumpung pegang mic. Mau nggak Bu? Mau banget. Mau. Coba tolong disorot, mau nggak ibu? Mau banget. Masya Allah, mau banget. Iyalah, insya Allah, bismillah, yakin ya. Ada Allah yang maha kaya. Jangan pesugihan, jangan judol tapi jangan. Coba pakai ini aja. Kita harus siapin catatannya. Ada apa sih hari ini, kita bahas apa sih? Temanya adalah rahasia cepat punya uang miliaran tanpa pesugihan. Tepuk tangan dulu dong jamaah. Tapi sebelum kita lanjut nih akan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih tentang rutin kajian keluarga tiap subuh. Berikut tayangannya. Masya Allah. Ustadz, aku mau izin berdoa colongan mumpung di sini banyak guru-guru dan Apa banyak itu jamaah. doanya? Ya Allah, mudah-mudahan Saskia mendapatkan suami yang baik yang kelak bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anak Saskia ya Allah. Amin, ya Rabbal Dan Alamin. mudah-mudahan Saskia juga bisa menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Ya Allah, Ustadz udah 40 orang belum sih Ustadz? Mudah-mudahan. Udah, yang nonton berapa orang tuh, Masya Allah. Seneng banget itu Dan doa mudah-mudahan yang colongan. mengaminkan juga mendapatkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Itu kayaknya Masya Allah sekali ya Ustadz, di video itu bareng-bareng pagi hari subuh-subuh gitu ya, kajian bersama. Ayahnya yang mengajarkan, ibunya menyimak, anak-anaknya mencatat. Masya Allah, Allah itu memang punya banyak pintu-pintu rezeki ya Ustadz. Kembali ke tema ini, mungkin saja buat Allah itu mudah. Bukan mungkin, pasti. Pasti, Bagi bahkan Allah mudah. pasti bagi Allah itu Iya. mudah. Tapi ini dia Ustadz. Iya. Bagi Saskia seonggok jagung, manusia-manusia ini gitu ya.
kayaknya kok rasanya sulit. Nauzubillah, tapi jangan sampai sulit ya Allah, dimudahkan aja. Terus mungkin ada yang berpikiran mustahil gitu. Terus apa benar salah satu supaya cepat punya uang miliaran itu jangan melewatkan waktu subuh. Kok harus subuh? Kenapa nggak waktu zuhur atau asar Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Terima kasih Saski, tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah bilakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dan mampu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yakni pagi-pagi dalam mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu banyak, akan tetapi keberkahan itu banyaknya dibagi di pagi hari. Sehingga kalau dikatakan jangan melewatkan waktu subuh, kenapa? Karena Allah menugaskan malaikatnya di waktu subuh untuk mendoakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doanya malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan daripada orang yang berinfak di pagi hari pengganti yang terbaik. Ibu, subuh-subuh berinfak. Kepada siapa? Bukan keluar rumah. Ibu bikin kopi buat suami, udah infak itu. Ibu bikinin sarapan buat anaknya mau berangkat sekolah, itu sudah bersedekah luar biasa. Ada seorang ibu yang bangun duluan di waktu subuh, subhanallah, mempersiapkan kebutuhan keluarga. Itu adalah sedekah yang terbaiknya. Subhanallah, jangan sibuk. Mau sedekah subuh, suaminya lupa dibikinkan kopi. Mau sedekah subuh, anaknya lupa disiapkan sekolahnya segala macam. Maka sedekahnya seorang itu adalah di waktu subuh, bukan keluar rumah saja, tapi di dalam rumah ada yang kasih makan kucingnya, apa segala macam, maka itu adalah sedekah yang terbaik. Maka ada malaikat yang mendoakan. Yang kedua, kenapa waktu subuh ini sangat utama? Karena bukan hanya doa malaikat, doanya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Nabi Muhammad SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu bukrahnya. Di waktu bukrah itu, sehingga ulama mengatakan al-barakah fil bukrah. Keberkahan adanya pada waktu bukrah. Kapan waktu bukrah itu? Adalah di waktu pagi-pagi buta. Kalau sudah terbit matahari, udah lewat daripada bukrah itu, udah masuk sobah. Lagi mataharinya lepas dari waktu sobah, yakni menjadi waktu duha. Subhanallah. Maka waktu bukrah adalah waktu subuh yang dikatakan. Kemudian kenapa waktu subuh kembali? Karena subhanallah, memang Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seseorang itu di waktu subuh. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu dingin, salah satu waktu dingin yang disebutkan adalah sholat berjamaah di waktu subuh. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang menjaga sholat subuhnya, maka Allah akan menjaganya. Allah dalam perlindungannya, dia senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melangkahkan kaki mencari rezeki dalam kemudahan, sehingga dia keluar rumah dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga memakruhkan tidur habis sholat subuh. Nah, kalau memang dia shift malam lalu sampai waktu subuh, usahakan terbit dulu matahari baru memang waktu tidur, ya. Setelah syuruk, setelah isyraq, terbit matahari, kalau bisa sholat 2 rakaat biar dapat pahala umrah yang sempurna, baru tidur. Kalau memang dia shift malam, jangan sampai habis sholat subuh itu langsung tidur. Orang-orang yang sholat sepanjang malam pun biasanya jangan sampai dia jaga sholat tahajudnya nih, jaga sholat tahajudnya, habis sholat subuh langsung tidur, itu masih jauh lebih utama orang yang sholat 2 rakaat saja waktu tahajud tapi tidak tidur setelah sholat subuh. Masya Allah. Jadi ada orang nih sepanjang malam sholat sunnah, tapi habis sholat subuh langsung tidur. Itu kalah sama orang yang sholat tengah malamnya cuma 2 rakaat plus 1 witir, lalu sholat subuh, lalu habis subuh tidak tidur. Oh, jadi itu sangat keutamaannya ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadznya. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah, itu dia nih, manfaatnya belajar di kajian ilmu adalah kita jadi tahu mana yang utama, mana yang sebaiknya kita lakukan. Betul atau betul? Jamaah.
Sekarang Saskia mau tanya sama Habib. Mohon izin Habib. Boleh, silakan. Jadi Habib, setahu Saskia itu sedekah bisa membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Tapi katanya kalau mau cepat dapat uang miliaran gitu ya, sedekahnya tuh harus beda, harus khusus. Katanya itu lumayan sulit, yaitu sedekahnya adalah kepada kerabat yang memusuhi kita. Aduh. Nah, itu kenapa harus memusuhi Bib? Emang beda ya kadar pahalanya atau kadar sedekahnya? Mohon izin tausiahnya Habib. Ya, akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Saski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, insyaallah bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika ditanya sedekah kepada kerabat yang memusuhi kita, apakah di dalamnya kita banyak mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang berkah, bahkan miliaran, bahkan rizki yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu, di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun, sedekah kepada seorang yang miskin, yaitu satu sedekah. Dia mendapatkan satu sedekah. Wa 'ala dzirrahim isnatani, dan siapa orang di antara mereka yang memberikan sedekahnya kepada siapa? Kepada saudaranya. Kepada saudaranya. Maka dia mendapatkan dua. Dia mendapatkan dua. Sadaqatun, yang pertama adalah sedekah. Wasilatun, yang kedua adalah silaturahmi. Jadi ketika dia memiliki kerabat, dia sedekah, yakni dia mendapatkan pahala sedekah dan dia mendapatkan pahala silaturahmi. Dan apabila kita mengetahui bahwasanya saudara kita musuhin kita nih, gedek sama kita gitu, benci, marah, kesal, atau salah sedikit dianggap masalah yang besar, bener aja salah, hasut, syirik, dengki, dan lain sebagainya. Dia musuhin kita, kita tahu. Kita kasih dia sedekah, atau kita kasih dia hadiah, atau kita memberikan sesuatu padanya, maka ini adalah sedekah yang terbaik, yang nilainya tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama menyambung silaturahmi. Yang kedua adalah hadiah ataupun sedekah, sehingga Allah berikan keberkahan kepada hamba tersebut karena menyambung silaturahmi kepada saudaranya, bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa omnya, bisa tantenya, bisa keluarga terdekatnya, sepupunya, atau keluarga daripada keluarga orang tuanya, sehingga menimbulkan sebuah kebaikan dan keberkahan, dan Allah redha kepadanya, dan Allah limpahkan rizkinya yang tadinya harus dapatnya 10, bisa jadi 20, bisa jadi 50, bisa jadi 100 kali lipat, dan bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Karena apa? Karena dia menyambung silaturahmi dan dia berusaha untuk berbuat baik terhadap keluarganya, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Dia mendapatkan ganjaran yang besar. Siapa yang ganjaran besar? Dia bisa memaafkan, mengikhlaskan, dan bahkan menjalin silaturahmi yang sangat kuat. Insya Allah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Amin, Rabbal amin, ya Rabbal alamin. Mas Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jemaah. Masya Allah, jadi tadi itu kita sudah membahas 2 cara supaya cepat kaya tanpa pesugihan. Yang pertama masih ingat nggak Bu? Apa coba aku mau tanya Ibu, coba di tes ujian. Apa Bu yang pertama Bu? Sedekah. Itu kedua, yang pertama Silaturahmi. Ya boleh tepuk tangan dulu deh, karena benar yang sedekah. Yang pertama itu jangan melewatkan waktu apa?
Nah, boleh tepuk tangan dulu untuk kita berdua. Kok berdua? Kan kita rame-rame ya Bu ya. Masya Allah, jamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rahasia cepat punya uang miliaran tanpa pesugihan. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk tema kita hari ini. Sebelum kita lanjut, mereka tahu sih dari guru-guru kita akan ada video yang mau kita tonton nih tentang siswi selalu mengucapkan terima kasih ke guru-guru. Berikut tayangannya. Bagus. Terima kasih Ustadz sudah memberikan ilmu subuh-subuh. Kan Saski Apa? kan selalu berterima kasih kalau setiap selesai tausiah. Makasih banyak atas tausiahnya. Iya betul, makasih banyak ya Ustadz. Termasuk yang di rumah, Masya Allah, tabarakallah. Apa itu? Jadi rahasia supaya dapat uang 1 miliar, harus pandai-pandai berterima kasih Oh, ya dan Allah. penyayang kepada sesama. Nah itu dia pertanyaannya Saskia Ustadz. Apakah betul yang tadi Ustadz bilang seperti itu? Mari kita dengar penjelasan dan tausiahnya dari Ustadz Maulana Iya, sebelumnya izin. saya kasih kesempatan ibu-ibu yang yel-yelnya lupa. Coba ayo bersamaan kompak 1 dan 3. Harusnya pakai gerakan, nanti tak ajarin ya. Buat semuanya jamaah dimanapun berada, izin Habib dan Ustaz Sam. Ketahuilah rezeki akan datang karena sebab 2. Apa tuh ya Allah? Apa itu? Pandai berterima kasih. Bagaimana mungkin kita dapat kasih lagi kalau tidak berterima kasih? Barang siapa yang memuji makanan akan didoakan malaikat. Jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih. Tahu nggak terima kasih? Makna terima kasih itu terima kasih. Terima kasih. Ayo coba 1, 2, 3 ikut. Terima kasih. Semangat Bu. Terima kasih. Iya, terima lalu kasih. Siap menerima dan siap berbagi. Itulah makna terima kasih. Sehingga ingat ya, kalau kita dikasih apa-apa, jangan lupa kita mendoakan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Pemberian itu tidak semesti harus berupa uang, makanan, senyuman pun termasuk sedekah. Saya terus terang berterima kasih kepada semua jamaah, apalagi dari Lampung, Bandar Lampung ya. Ini jauh-jauh loh, mereka melewati naik apa ke sini? Kapal feri, naik bis, kapal feri, baru ke sini. Wah, tepuk tangan dulu dong. Makasih banyak ya udah datang jauh-jauh dari Bandar Lampung. Utamanya ibu ini selalu bawa jamaah. Jamaah. Dengerin. Apa sampai di sini? Tidak. Tapi harusnya kita menyayangi kepada seluruh makhluk. Bentuk terima kasih itu bukan hanya sekedar ucapan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan atas apa yang sudah diberikan. Berterima kasih, Masya Allah. Saya tahu Lampung itu ternyata kan ada belok-belokannya, apa namanya tuh? Siger. Siger ada berapa belokan? 9. Itu bentuk terima kasih antara 9 suku. Betul tidak? Dan dari sini kita bisa belajar, apalagi ini kita masih suasana kemerdekaan. Bagaimana kita berterima kasih atas jasa para pahlawan. Cara bentuk terima kasihnya adalah mengisi kemerdekaan. Seorang anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara apa? Berbakti. Berterima kasih kepada guru. Tadi kita bisa lihat, saksikan tadi pitian tak bagus banget. Seorang murid kompak semua ketika guru sudah mengajar lantas bergerak langsung terima kasih. Bagus itu, bagus. Tapi ucapan terima kasih kami dari suku Bugis Makassar tidak pernah tidak ada kosakata terima kasih. Tidak ada kosakata terima kasih karena orang Bugis Makassar tidak mengucapkan tapi mempraktekkan. Jadi bukan kata terima bahasa Inggrisnya terima kasih.
Bahasa Lampungnya terima kasih. Atur suwun kalau Bukan, Jawa. bukan. Apa? Makasih. Makasih yo. Sama aja. Kalau Jawa kan matur suhun. Ya. Kalau orang Jepang, arigato. Kalau Korea, Kamsahamnida. amsamida. Kalau orang Lampung, makasih yo. Oh, makasih Yo yo. yo-nya itu loh Ustaz. Tapi Yo. kalau Bugis Makassar tidak ada kata terima kasih. Karena orang Bugis Makassar, cara bentuk terima kasihnya adalah bentuk praktek. Kalau kau kasih sesuatu, kau tidak akan kembali sebelum ganti. Gitu. Masya Allah. Jadi pandai-pandailah berterima kasih sehingga rezekimu lancar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Oh, iya, makasih. Atas Sama-sama. tausiahnya, tepuk Gitu. tangannya dulu dong jamaah. Ih, Masya Allah kalau tadi sih dengerin kayaknya aku banyak rezekinya. Amin, Masya Allah. Ibu mau banyak rezekinya nggak Bu? Nih sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu. Semangat banget. Izin ya Bu, pilih ini dulu ya Bu. Izin Ibu, izin silahkan Ibu. Mohon izin kita bertanya kepada Habib ya Bu, izin Habib. Silahkan perkenalan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Oh, Perkenalkan nama saya Ibu Nila Sumatrani dari dari Kajian Hijrah Al-Iman Bambu Kuning Bandar Lampung. tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Silakan pertanyaannya apa Ibu? Izin bertanya Habib, apakah kalau kita mengundang uang miliaran itu harus banyak bersilaturahmi dan menjalin relasi kepada semua orang? Dan apakah hanya orang-orang kaya aja yang kita temanin agar kita rezekinya menular jadi gitu, kayak Pak dolar Ustadz. gitu ya, teman kaya kita ikut kaya Iya. gitu ya Bu ya. Nah apa cuma kita Mohon temenin yang kaya penjelasannya. doang gitu. Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Silakan kembali ke tempat. Mohon izin tausiahnya Habib. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Saski. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau mengundang uang yang dikatakan miliaran, yang dimana uangnya banyak banget, maka ada pendapat yang mengatakan bahwasanya silaturahmi, terus dekatin teman-temannya, terus dekat sama orang yang banyak duitnya, terus apa lagi? Gak mau dekat sama orang yang miskin, salah. Dekat sama yang miskin, baik sama yang miskin, nyambung silaturahmi, rezekinya banyak. Dekat sama orang yang kaya, berusaha untuk mempelajari ilmu yang dia dapatkan sehingga bisa menjadi kaya raya, itu juga bermanfaat. Tapi kalau dia mengucilkan yang miskin hanya bermain dengan orang yang kaya, ini bentuk hal yang tidak diperkenankan dalam syariat. Dia meremehkan, dia merendahkan, dia menghinakan. Janganlah kalian menzalimi orang-orang yang dimana orang tersebut adalah manusia yang dimana mereka bisa juga kita nggak tahu kalau dia adalah ahli surga. Dia adalah orang baik. Dia adalah orang yang dekat sama Allah. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Sehingga jangan pernah meremehkan siapapun. Siapapun manusianya silaturahmi membawa keberkahan. Kan dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa orang yang menginginkan memperbanyak rezekinya, dilipat gandakan rezekinya, banyak duitnya, banyak hartanya. Dia selalu ingin, ya kan? Ingin banyak hartanya, rezekinya untuk biaya sekolah anak-anaknya, untuk bisa bangun rumahnya, untuk bisa hidup bersama keluarganya jauh lebih baik lagi. Yang tadinya rumah yang kontrak pengen rumahnya, punya rumah sendiri. Yang gak punya kendaraan pengen punya kendaraan. Yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan pengen di atas garis kemiskinan.
Sehingga apa? Sehingga orang tersebut harus apa? Harus bersedekah. Harus bersedekah. Wa in sa'alahu fi atharih. Kalau panjang umur juga apa? Harus bersedekah. Falyasil rahimah. Dan orang yang menyambung silaturahmi di sini adalah dia mendapatkan panjang umur, dia mendapatkan rizki yang banyak. Sedekah bisa, sedekah tadfa'ul bala, sedekah cegah bala wabah musibah, tulil umri panjang umurnya, sedekah dilipat gandakan rezekinya sama Allah. Dan orang yang di sini dijelaskan dalam hadis ini apa? Fal yasir rahimah. Dia menyambung silaturahmi, maka dia mendapatkan rezeki yang banyak dan dia juga apa? Dan dia juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertemanlah dengan siapapun. Sambung silaturahmi dengan temanmu, keluargamu, saudaramu dan lain sebagainya, atau teman bapakmu, teman daripada ibumu, atau mereka orang yang dulu pernah dekat denganmu, berbuat baik, berkata-kata dengan kalimat yang baik. Sehingga apa? Allah turunkan rizki. Allah hujankan rizki kepada kita karena kita menyambungkan silaturahmi. Bertakwa kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Pelajari ilmu silaturahmi. Bahkan di dalam hadis kita mendapatkan sebuah riwayat juga bahwasanya ketika ada orang tua kita meninggal dunia, maka bergaullah dengan teman orang tua kita. Sehingga kita mendengarkan kebaikannya. Bukan hanya mendengarkan kebaikan, menyambung silaturahmi di sini, maka mendapatkan pahala dari Allah dan juga rezeki yang banyak tadi. Jadi rezeki yang banyak diberikan oleh Allah kepada hamba siapa? Hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, menyambung silaturahmi, rezeki banyak. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya dulu dong jamaah. Jamaah. Mau nanya lagi gak Bu? Mau, coba angkat tangannya lagi yuk yang mau nanya. Yang mana ibu? Apa ibu? Oh ibu kayaknya ya Bu, izin. Silakan bisa ibu. Bisa pelan-pelan. Pelan-pelan ibu, duduk dulu pelan-pelan ya. Silakan ibu. Iya ke tengah. Mohon izin kita mau tanya sama Ustadz, Syam izin Ustadz. Siap. Silakan. Silahkan Ibu. Ibu mau tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan nama Ibu Raya Dewi dari Kajian Hijrah Al-Iman Bambu Kuning Bandar Lampung. Tepuk tangannya dong, Masya Allah keren Ibu. Mau tanya apa Ibu? Izin bertanya Silakan. Ustadz. Siap Ibu. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Seringkali tokoh yang tiba-tiba ramai dikira menggunakan jimat atau penglaris pesugihan. Nah, Sebenarnya bagaimana membedakan antara usaha dagang yang menggunakan amalan penglaris syar'i seperti misalnya sedekah subuh, ya. memuliakan karyawan, Oke. dan kejujuran pedagang. Oke. Dengan yang usaha dagang yang memang ditunggangi oleh jin atau Nauzubillah min dzalik. Siap. penglaris. Pesugihan itu ya Bu ya, pesugihan. nauzubillah. Mohon Ustadz penjelasannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dengerin Ibu bertanya, wabarakatuh. berasa lagi upacara kayak komandan Makanya itu upacara. keren banget, terima kasih banyak Bagaimana Ibu. cara? Silakan kembali ke tempat Ibu cantik. Mohon izin Silakan, Ibu. tausiahnya Ustadz, izin. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih atas kitab guru kami Habib Utsman, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya membedakan antara sebuah tokoh yang menggunakan pesugihan, sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan tokoh yang murni memang pesugihannya itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh syariat. Jawabannya tidak ada caranya sehingga tidak boleh suudzon. Jawabannya tidak ada caranya. Tidak boleh suudzon sama orang lain. Tiba-tiba, kok laris banget warungnya. Jangan-jangan dia pernah ke gunung ini. Jangan-jangan dia pernah ini segala macam. Kalaupun dia melakukannya, urusan dia.
Kalaupun dia melakukannya, dia dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosanya adalah dosa yang tertinggi, adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai ajam, sebagai orang yang menjadi pembeli tidak pantas untuk berzon atau berprasangka. Apatah lagi prasangkanya tidak berdasar. Cuma karena tokonya orang rame langsung dicurigai. Cuma karena dia beli mobil baru langsung dicurigai. Cuma karena dia renovasi rumah langsung dicurigai. Sibuk amat ngurusin uangnya orang. Sibuk amat ngurusin tokonya orang. Lalu apa yang diperhatikan kalau kita mau belanja? Satu, yang diperhatikan bukan pesugihan segala macam. Yang diperhatikan yang pertama, halal enggak? Itu yang kita perhatikan ketika kita masuk ke sebuah warung, ke sebuah toko. Nanya dulu, ini bahannya pakai apa, yang halal kah, ini wadahnya wadah apa. Apalagi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang semuanya tidak muslim semua. Ada saudara kita yang berbeda agama dengan kita, maka kita mesti memperhatikan juga wadahnya. Bukan karena kita menganggap mereka apa-apa, tidak. Tapi ini adalah ajaran dari agama kita untuk memperhatikan wadahnya, memperhatikan bahannya segala macam. Berarti yang diperhatikan adalah halal nggak barang yang mau kita beli. Apalagi setelah halalnya kita masuk ke level yang selanjutnya. Apa itu? Daripada syubhatnya. Apa syubhatnya? Oh, yang kita beli barang halal tapi jualan dia bercampur dengan yang haram. Ada jualannya juga, dia jual miras, minuman keras, khamar. Subhanallah, maka yang kita perhatikan itu, oh ada jualannya tidak halal nih, maka cari toko yang lainnya. Kenapa? Memang yang kita beli halal, tapi di situ ada campuran barang-barang yang lainnya. Selebihnya kalau penjualnya tetangga kita, muslim pula, keluarga pula, tidak pantas untuk kita bersuudzon terhadap tokonya orang lain. Itu namanya iri. Oh ya Allah, nauzubillah, jangan sampai jadi gitu ya Ustadz. Betul Ya, sekali. terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz. Saski. Boleh tepuk tangannya dulu dong untuk Ustadz Syam. Jamaah. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita tetap dengan tema kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rahasia cepat punya uang miliaran tanpa pesugihan. Tepuk tangannya dulu dong jamaah. Tapi sebelum kita lanjut, mereka tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih. Tentang POV ngumpulin bukti pas cowok masih susah. Berikut tayangannya. Allah Ustaz. Iya, kadangkala waktu susah nemenin, tapi Iya. ketika sudah hebat, Iya. luar biasa sukses, yang pernah nemenin dilupain. Itu dia Ustaz, itu lagi viral, emang zaman now begitu tuh Ustaz. Ya Allah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Nah Ustaz, Saskia mau izin tanya nih Ustaz. Iya. Benarkah seseorang bisa memiliki uang miliaran itu caranya menghargai orang-orang yang berjuang bersamanya? Misalnya ya istrinya, kayak tadi Ya. seperti di video, dia lagi dorong motor dibantuin istrinya. Nanti kalau misalnya sudah kaya raya, sudah menjadi miliarder, nggak boleh lupa sama istrinya. Betul. Karena banyak miliarder kan nggak pernah lupa sama jasa-jasa istri dan ngikutin kata istri. Mohon izin tausiahnya Ustadz. Ini mungkin juga salah satu rahasia dari Pak Hairul Tanjung ya. Tidak lupa sama orang-orang yang pernah bersama dengannya. Mohon izin. Izin dulu sama Habib, sama Sasam. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah berjuang bersama kita dari bawah. Jangan pernah lupa sekolahnya, guru-gurunya. Betul tidak? Apalagi melupakan orang tua. Nih, buat yang lagi berjuang. Loh, kenapa ya? Aku nggak beres-beres masalah ini, pekerjaanku nggak ada yang beres. Mungkin Anda lupa mendoakan orang tua. Mungkin Anda lupa mendatangi orang tua. Mungkin Anda lupa orang tua. Atau mungkin Anda tidak pernah lagi ziarah kubur. Termasuk itu loh. Melupakan orang. Siapa yang mendoakan kita dari awal? Orang tua. Betul? Jamaah. Jadi ada satu hal, jangan pernah lupa daratan. Kalau kamu sudah punya motor, jangan lupa naik sepeda.
Kalau kau sudah punya mobil, sekali-sekali lah naik motor. Supaya ingat. Iya, kalau punya sekali-sekali jalan kaki deh. Sekali-sekali makan di emperan lah. Kalau sekarang sudah makan di resto. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Yang kedua, jangan lupa mendoakan. Makanya mohon izin kepada semua jamaah. Pagi-pagi kita tidak ada salahnya mendoakan. Siapa yang didoakan? Orang-orang yang baik sama kita. Makanya ada ajaran Rasulullah SAW sebelum tidur kita mendoakan seluruh orang muslim, seluruh para nabi, baca salawat. Itu kan bentuk bagaimana kita pandai berterima kasih sebenarnya. Jangan lupa. Jadi yang pertama jangan lupa daratan, yang kedua adalah jangan lupa mendoakan, yang ketiga loyalitas apa? Loyalitas. Loyalitasnya. Ingat, makanya saya senang kalau ada acara reuni. Reuni-reuni itu bukan hanya pertemuan antar alumni, tapi bagaimana reuni itu bagusnya diadakan di sekolah. Betul tidak? Balik ke sekolah. Kenapa? Mau lihat, ternyata sekolahnya kita ini udah rusak atapnya. Mending kau dari situ bikin reuninya udah usah di mana-mana, tapi di sekolah sendiri supaya bisa apa? Bikin musolanya dibaikin, mungkin kerang airnya, mungkin toiletnya diperbaikin. Seperti itu supaya kita tidak lupa dengan alma mater kita, loyalitas kita atas siapa yang pernah membuat kita jadi seperti orang hebat dan sebagainya. Mohon maaf, jangan pernah lupakan Loyalitas, Ustaz. Apalagi? Bentuk adab dan akhlak, bentuk kesantunan, bentuk kemuliaan jikalau orang senantiasa mengingat orang-orang yang pernah berjuang bersama dengannya. Masih lagi kembali, masih suasana kemerdekaan, jangan lupa jasa para pahlawan. Iya, mereka yang berjuang kita yang menikmati. Apalagi doa orang tua, mungkin doanya tidak kesampaian kepada beliau, tapi kita yang menikmati. Tahu nggak Saski nama saya siapa? Ustadz Maulana. Bukan, nama saya adalah Muhammad Nur. Oh Masya Allah, pantesan Maulana bercahaya. itu bapak saya. Oh iya, oh maaf Pak. Saya panggil Supaya mulu. saya tidak pernah melupakan jasa orang tua, Oh. maka nama bapak saya gunakan di TV. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong untuk Ustadz Muhammad Nur yang memiliki ayah bernama Maulana. Masya Allah, itu keren banget ya. Salah satu cara memang untuk berbakti kepada orang tua. Siapa tahu dengan namanya dipakai di bawah menjadi ladang pahala untuk almarhum ya Ustadz, mohon izin. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong ibu-ibu. Jamaah. Sekarang Saskia mau kasih jamaah yang ada di studio untuk bertanya lagi nih. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu. Tadi kan udah sebelah sini ya. Izin sebelah sini ya ibu-ibu. Izin ibu. Silahkan ibu ke tengah. Cantik. Oh Masya Allah. Mohon izin kita mau tanya sama Habib. Izin Habib. Iya Masya Allah. Boleh silakan di sini ibu. Tengah-tengah ya biar center langsung jamaah dimanapun berada bisa melihat ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan dengan saya nama Ibu Neni Martinawati dari Kajian Hijrah Al-Iman Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. Tepuk tangannya dulu dong jamaah. Keren nih ibu-ibunya dari tadi. Silahkan. Assalamualaikum Hazib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan Ibu. Gini Habib. Dulu itu ya saya pernah mendengar. Katanya kalau punya uang miliaran rupiah itu harus jago lobby-lobby. Lobby-lobby apa nih Bu? Ya lobby-lobby sama orang gitu Habib. Oh melobi gitu ya Bu. Melobi. Wow. Iya. Lalu lanjut ibu. Nah katanya ada juga doa yang apabila kita baca kita tuh bisa jadi jago, lebih jago lagi melobi orang lain. Bahkan orang akan mengerti omongan kita Habib.
Mohon pencerahannya Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya itu ibu mau nanya yang ngelobi biar kita ngelobinya lancar gitu ibu ya. Iya. Biar kalau lagi ngomong tuh nggak belibet-belibet gitu ya bu. Betul. Misalnya kita pengen ini goal nih proyek 1M gini Iya. kan. Gimana caranya biar orang oke pak ibu Iya, deal bu deal. 1M Nah, ibu gitu ya itu bu ya. ada doanya katanya. Itu ada Mbak Saskia. doanya. Oh jadi ibu mau tahu? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Betul, mau Nanti tahu akan banget. dijawab sama Habib ibu. Baik. Emang kira-kira bu, itu ibu mau ada proyek apa? Eits jangan dijawab setelah Indonesia Raya yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa benar ada doa yang bisa dibaca oleh kita semua biar mendapatkan uang ataupun rezeki yang miliaran yang mampu untuk apa? Melobi-lobi orang untuk meraih rezeki yang besar, yang banyak dan mendapatkan di dalamnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mendengar bahwasanya ada doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia yang ketika membacakan doa ini maka akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Apa doa tersebut? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah daripada setiap urusanku. Dan apa? Lepaskanlah daripada setiap kekakuan yang ada di mana? Di lidahku, di lisanku, di dalam kalimatku, dalam ucapanku. Agar apa? Agar mereka memahami daripada setiap perkataanku. Doa ini dibaca ketika kalian mau ngelobi-lobi, mau bertemu dengan orang yang penting yang kalian ingin mendapatkan pekerjaan di dalamnya. Terus kalian mau presentasi atau kalian mau berceramah atau kalian mau berbicara dengan orang yang dianggap bisa membantu daripada urusannya, mau wawancara dan lain sebagainya. Ketika kita membacakan doa ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan agar orang memahaminya, agar orang memahami perkataan kita. Bukan berarti ini kita baca biar orang tersebut kita guna-guna. Oh bukan. Bukan, ini bukan buat guna-guna. Bukan buat melet orang. Bukan biar orang diguna-guna sama kita, tunduk sama kita. Bukan. Tapi apa? Agar dia paham. Kan gini kalimatnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qaumi. Yafqahu qaumi. Agar dia perkataan kita itu agar dia paham. Agar dia mengerti perkataan kita. Agar dia mudah memahami apa yang kita ucapkan. Apa yang kita bicarakan. Apa yang kita omongin. Agar dia paham apa yang kita presentasiin. Apa yang kita sedang jelaskan. Insya Allah ilmu tersebut ataupun yang kita tuangkan dia bisa ngerti apa yang kita inginkan. Jadi bukan untuk guna, bukan untuk agar dia tunduk kepadaku, bukan. Tetapi untuk memahami di dalamnya adalah bentuk daripada orang itu paham dan berharap kepada Allah, ditenangkan hati kita, lisan kita, jiwa kita. Untuk apa? Lebih fokus, lebih tenang, lebih apa lagi? Lebih nikmat di dalam kalimat kita. Sehingga kita nggak terburu-buru, kita nggak terbata-bata, kita nggak lupa, terus kita nggak grogi. Dulu waktu pertama kali saya khutbah Jumat, itu tangan saya gemeter. Jadi iniannya tuh bergetar. Terus saya berusaha untuk megang ini, kaki saya gemeter. Nah itulah dibaca Rabbi shrah li sadri. Agar apa? Agar Allah lapangkan hati dan jiwa kita. Bismillah. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Selanjutnya nih jamaah, apakah benar kalau misalnya mau punya uang miliaran tanpa pesugihan itu katanya harus sering-sering memuliakan tamu. Karena tamu yang datang tuh katanya bawa rezeki, betul atau betul Ibu? Betul. Tapi,
Nah, kalau tamunya minjem uang mulu gimana? Mohon izin. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Syah. Mohon izin tausiahnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Selanjutnya supaya bisa dapat rezeki yang banyak yang berkah adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka memuliakan tamunya. Maka ini adalah salah satu amalan yang subhanallah keberkahannya besar sekali. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah. Sampai nanti Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan semua ayah, kakeknya. Ada satu ciri khasnya. Apa ciri khas kakeknya Nabi? Ciri khasnya satu. Apa itu? Suka memuliakan tamu. Apa ciri khas kakeknya Nabi? Ciri khasnya adalah bersedekah. Sukanya kasih makan orang. Ibu tahu Nabi Ibrahim Khalilur Rahman ditanya apa yang membuat Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah? Amalan paling utamanya Nabi Ibrahim gak pernah mau makan sendirian. Setiap kali mau makan, beliau akan mencari teman untuk makan. Maka beliau adalah orang yang selalu membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut tamunya agar ada yang menemaninya makan. Karena dia tahu memuliakan tamu itu pahalanya besar dan mendatangkan rezeki. Nabi punya kakek namanya Hashim. Hashim ini subhanallah gelarnya. Kenapa namanya Hashim? Karena hobinya adalah memotong-motong. Apa yang dipotong? Daging, roti untuk dibagikan kepada orang-orang, kepada tamunya yang datang. Ada satu imam namanya Imam Haddad. Kalau ibu pernah baca namanya Ratibul Haddad. Itu adalah zikir wiridnya Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Maka disebut Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini sahibul ratib. Orang yang mengarang Ratibul Haddad ini Imam Haddad. Satu kebiasaan yang paling mulianya adalah suka memuliakan tamu. Kalau dia punya tamu datang, maka beliau akan menyembelih unta untuk tamunya makan. Subhanallah. Ibu tahu harga unta berapa, Bu? 50 juta, subhanallah. 40 juta, 50 juta. Kalau kita nggak nemu onta ya minimal sapi lah. Nggak nemu sapi ya minimal bakso lah. Minimal udah jadi bakso. Kalau nggak ada bakso empe-empe lah. Nah, subhanallah. Artinya memuliakan tamu ternyata keberkahannya banyak sekali. Atau minimal subhanallah berwajah berseri senang menyambut tamu. Imam Haddad kalau tamunya datang tidak pernah sekalipun nyender. Kalau tamu datang, sang tuan rumah tidak pernah nyender. Ada tuan rumah kalau kita datang ke rumahnya nyender naik kakinya. Subhanallah, sehingga tamu tidak betah di rumahnya. Sehingga dikatakan jamuan terbaik untuk tamu itu bukan makanannya. Jamuan terbaik untuk tamu itu adalah basyashahnya. Apa itu artinya basyashah? Wajah berseri. Biar minumannya biasa, makanannya biasa, tapi tuan rumahnya menyambut dengan wajah yang berseri, itu nikmat rasanya. Tapi biar banyak makanannya, tapi tuan rumahnya mengatakan, ambil, bungkus ya, bungkus. Tidak enak juga rasanya makan. Nah, ada info menarik yang insya Allah akan dibawakan oleh Bang Fadli. Silakan Bang Fadli. Terima kasih banyak Ustadz Syah, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah, kenapa kok kelihatan gelisah gitu? Waalaikumsalam Mas Fadli. Tadi sebelum berangkat ke sini, pintu depan rumah udah saya kunci belum ya? Saya lupa. Oh, Ibu jangan khawatir. Solusinya Renovit Gold. Suplemen dengan kolaborasi 13 mineral dan 12 vitamin serta 4 zat aktif lainnya untuk memenuhi kebutuhan mineral dan vitamin. Ekstrak huperzin dapat meningkatkan fungsi daya ingat otak agar tidak cepat pikun. Manfaat lainnya apa, Mas? Renovit Gold juga mengandung beta-karoten dan lutein yang dapat membantu menjaga kesehatan dan memelihara fungsi penglihatan. Nah, seperti ya menghindari dari paparan cahaya berlebih dari matahari, TV, dan juga handphone. L-karnitin dapat memelihara metabolisme tubuh sehingga meningkatkan stamina, menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit dan mencegah obesitas. Nah, ini buat Ibu, Masya Allah. Renovit Gold mengandung gula nggak? Renovit Gold tidak mengandung gula, jadi aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan juga sudah bersertifikasi halal. Cukup minum 1 kaplet setiap hari setelah makan untuk usia yang masih produktif.
bisa minum Renovit setiap hari yang lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Belinya di mana? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah, buat jamaah di rumah nih dan buat yang mau menjalankan ibadah umroh, jangan lupa beli Renovit Gold agar badan tetap fit dan bugar. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini Masya Allah Bu, makanya Ibu minum ini setiap hari. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hari ini kita sedang membahas tema rahasia cepat punya uang miliaran tanpa pesugihan. Tepuk tangannya dulu dong jamaah. Nah sekarang kita masuk lagi nih jamaah ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tapi kali ini yang bertanya dari media sosial seperti yang kita lihat di belakang ini. Mohon izin Habib Ustadz, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Ustadz, apa-apa yang harus dilakukan seorang istri saat mengetahui kenyataan bahwa rumah tangganya dihancurkan oleh orang ketiga. Dan orang ketiga itu adiknya sang istri sendiri alias ipar dari suami. Nauzubillahi min zalik. Ibu mau tahu nggak jawabannya Bu? Mau tahu nggak jawabannya Bu? Mau tahu? Mau tahu? Kira-kira yang jawab mau Ustadz Maulana apa Ustadz Syam? Kira-kira. Oh maunya Ustadz Jadi Maulana, gini, silakan. mohon izin buat semuanya, Masya Allah Tabarakallah. Tahu nggak kalau menyikapi adanya orang ketiga itu ternyata keluarga kita sendiri. Nih kita jawab dulu yang dibacain tadi ya, karena sudah terlanjur dibacain. Ya. Pertanyaan dari Jadi jamaah. dengerin baik-baik. Jadi kita sebaiknya klarifikasi dulu. Jangan sampai cuma omongan orang. Dan mungkin kita juga yang salah. Karena memberikan kesempatan untuk masuknya orang ketiga itu. Nah pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya lagi nih dari media sosial juga Ustadz. Jadi katanya gini. Assalamualaikum Ustadz. Nah sudah muncul. Di media sosial sering ada anggapan zaman sekarang kalau terlalu jujur nggak akan bisa kaya raya. Atau punya uang miliaran. Bisakah Ustadz meluruskan pandangan keliru ini? Mengapa harta haram walau nominalnya banyak justru menghancurkan ketenangan hidup? Mohon izin Ustadz Maulana tausiahnya izin. Satu hal buat kita. Masya Allah Tabarakallah, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Ada namanya harta yang berkah. Rezeki yang berkah. Ingat ya. Ya Allah. Ya Allah. Tambahkan rezekiku. Tambahkan rezekiku Yang banyak. yang banyak, Yang mudah. yang mudah, Yang halal. yang halal, Yang berkah. yang berkah. Harta yang berkah itu ada 3 isinya. Kalau mau ya apa itu? Berkah itu tambah baik. Harta yang berkah itu di mana harta itu makin kita itu makin baik, makin baik. Ada harta justru jadi istidraj. Justru apa? Makin jauh dari Allah. Justru hartanya tidak digunakan untuk ibadah. Makanya usahain kalau ada umur panjang, kesehatan, ada rezeki, berangkatlah ke tanah suci per 5 tahun. Saya ulangi, per 5 tahun. Jangan bilang sekali seumur hidup, per 5 tahun. Per 5 tahun. Kalau perlu per tahun. Ya enggak usah maksain juga sih. Ibu mah enak bilang per tahun. Bagaimana dengan ukuran ini, ukuran yang standar aja ya. Ya saya tidak pakai ukuran yang kaya ya, yang standar aja, per 5 tahun. Ini bukan saya ngomong, Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Apa yang kedua? Jamaah. Oh jamaah. Jadikan harta yang berkah itu makin tenang.
Bawaannya kita tenang, gak gelisah. Ingat, dosa itu yang menggelisahkan. Dan yang ketiga, apa itu? Bertambah bahagia. Bahagia enggak? Berarti itu ada keberkahannya. Jangan sampai harta itu justru tidak membahagiakan. Terima kasih guruku Ustaz Maulana, Tabe Habib Utsman, Kasaski, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tibalah kita bagaimana uang triliunan, uang miliaran itu mudah didekatkan kepada kita, tapi di tangan bukan di hati. Harta itu jangan sampai masuk ke hati. Yang masuk ke hati itu apa? Rasa syukurnya. Yang masuk ke hati itu apa? Rasa qanaahnya, rasa cukupnya. Karena kalau hartanya yang masuk ke hati tidak akan pernah terasa cukup. Orang dianggap sudah bahagia ketika punya 10 miliar. Oh pengen 20 miliar. Orang kalau sudah punya 20 miliar sudah bahagia. Oh tidak, dia pengen 100 miliar. Maka dikatakan betapa tersiksanya orang tua. Dia yang mencari, dia yang menabung, dia yang berusaha. Yang menikmati ahli warisnya. Itu pun ahli warisnya tidak pernah mendoakan orang tuanya. Maka subhanallah, taurithul adab khairum min taurithil mal. Mewariskan ilmu, akhlak, adab terhadap anak-anak itu jauh lebih baik dibandingkan mewariskan harta. Kenapa? Karena bisa saja menyiksa orang tua, meninggalkan harta yang banyak, akan tetapi anak-anaknya lupa mendoakan orang tuanya. Kemudian hati ini harus memiliki yang namanya qanaah dulu. Kenapa harus memiliki yang qanaah? Nabi SAW tidak pernah mengkhawatirkan umatnya tentang duniawinya, tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah ketika umatnya mendapatkan dunia, ketika umatnya mendapatkan miliaran yang disebutkan tadi, mendapatkan triliunan yang disebutkan tadi, justru menjadi istidraj, justru menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang ketika tidak memiliki harta dia merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika sudah dikasih sama Allah, dia lupa datang ke masjid, dia lupa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih sakit dia merintih kepada Allah, tapi ketika dikasih sehat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum menjabat dia mengemis untuk jabatan tersebut. Bahkan segala wirid, segala doa, segala kiai didatangi untuk mendoakannya. Tapi setelah menjabat jangankan kepada kiai dia ingat, kepada Allah pun dia lupa. Subhanallah. Maka rasa qanaah itu yang masuk ke dalam hati, hartanya tetap di tangan. Sebagaimana para ulama kita, Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah seorang ulama yang kaya raya. Akan tetapi dia juga menjalankan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang bekerja cari nafkah, akan tetapi nafkahnya ataupun kerjaannya tidak membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan oleh sahabat, yang kubenci adalah orang yang udah enggak cari dunia, enggak cari akhirat pula. Jadi kalau cari dunia jangan sampai lupa untuk mencari akhirat. Nah, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syah. Mohon izin doa dari Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sabitna ya Allah bil iman wa sabitna ya Allah bil Islam. Waftah lana ya Allah ya Rahman abwaaba rizqan wasi'atan mubarakah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib, terima kasih Ustaz Syam, terima kasih Ustaz Maulana, terima kasih jamaah Islam itu udah dimanapun berada. Saya Saskia Putri, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.